Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, adik-adik sekalian, mahasiswa Caspikir Duana Surabaya yang Bapak banggakan. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, 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 pagi. Yes, apa tekad kita? Satu Adi Buana Jaya. Beri aplaus, adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi Covid ini, diberikan keluasan rezeki, kita semua, orang tua kita semua tetap diberikan rezeki yang barokah, adik-adik sekalian ya. Oke, materi yang kedua adalah terkait dengan desa unggul, adik-adik sekalian. Kalau kita berbicara tentang desa, ya, desa itu apa? Nah, kita kan sering ini jagong-jagongan di pos kamling ya, jagong-jagongan di warung kopi misalkan, jagong-jagongan dimanapun lah ya, ketika kerja bakti misalkan, ayo rek, nah, bersih-bersih desa misalkan ya, atau bahkan ada ungkapan yang sporadis ini dari anak kota ini, oh ini wong desa, nah ya sering kan gitu ya, kita guyon-guyon seperti itu ya. Tapi tentunya kita kan sebenarnya kurang memahami apa sih sebenarnya desa itu sendiri, kan gitu ya. Ya toh? Sering kita ngomong desa tapi tidak tahu penjelasan desa itu apa, adik-adik sekalian. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, adik-adik sekalian. Kalau kita berbicara tentang desa, desa itu adalah sekumpulan masyarakat hukum ya yang memiliki batas wilayah dan berhak untuk mengatur wilayahnya. Ya, itu adalah pengertian desa secara gampang adik-adik sekalian. Jadi kesekumpulan masyarakat hukum ya yang memiliki batas wilayah. Nah, itu adalah desa. Kalau tidak ada batas hukumnya, bagaimana? Berarti ya bukan desa. Karena tidak punya batas administratif. Ya, mungkin apa ya? Hutan belantara ya misalkan ya, atau bahasanya orang Sidoarjo barongan misalkan ya. Misalkan ini guyon ya, tapi yang jelas bahwa dikatakan desa itu adalah sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak untuk mengatur wilayahnya. Itu adalah pengertian daripada desa. Nah, bagaimana sekarang peran dari adik-adik sebagai mahasiswa agent of change, apalagi dalam embel-embel mahasiswa KKN tematik reguler. Nah, yang diterjunkan ke desa, ke kelurahan. Nah, bagaimana sekarang job desk-nya? Nah, bahasanya konco-konco gitu ya. Bagaimana job desk-nya? Tugas pokok dan fungsinya. Ya, kita harus ikut terlibat dalam desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa. Yang selama ini mungkin apatis ya, tidak mau tahu dengan desanya, sudah lama tinggal di desa, ya tidak tahu apa fungsi desa, tidak tahu apa peran desa, hari ini harus kita mulai. Kalau memang itu belum pernah tahu ya. Tapi bagi yang sering mungkin bergerak di desa, ikut Karang Taruna, ikut kepemudaan, pasti tahu apa itu fungsi desa. Apa tahu itu pemberdayaan desa? Pasti tahu fungsi desa. Nah, oke, mari kita bersama-sama sekarang belajar bersama ya. Dalam desa itu seperti apa? Nah, adik-adik sekalian, tentunya yang harus kita pahami bersama saat ini ya, sebelum kita berlanjut banyak tentang fungsi desa, tentunya adik-adik pasti tahu yang dinamakan dengan SDGs, Sustainable Development Goals ya. Ada 17 item adik-adik sekalian ya kalau kita berbicara tentang SDGs. Kalau dulu ada namanya MDGs, Millennium Development Goals ya. Kemudian dilanjutkan pada taraf SDGs, Sustainable Development Goals, di mana di situ ada banyak aspek ya. Salah satunya adalah kemiskinan, kelaparan ya, kesejahteraan, pendidikan, gender, kesetaraan ya, equity gender ya. Kemudian ada sanitasi layak ya, energi, ada pertumbuhan ekonomi, ada infrastruktur, ada kesenjangan, ada permukiman yang berkelanjutan, ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ada tentang penanganan dan perubahan iklim seperti materi pertama tadi tentang kebencanaan itu, ada ekosistem lautan, ada ekosistem daratan, ada tentang perdamaian, rekonsiliasi dan sebagainya, kemitraan untuk mencapai tujuan dan sebagainya. Itu adalah 17 item poin yang ada dalam SDGs dan itu semua
ada di dalam desa. Makanya Kementerian PDT ya, Pembangunan Desa dan Tertinggal, kawasan tertinggal itu ada namanya SDGs desa. Nah, itu loh. Kenapa? Karena SDGs ini secara global kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Gus Halim Iskandar sekarang sebagai menterinya, diterjemahkan dalam desa. Ya, kenapa? Karena 17 item itu termaktub dalam pembangunan pemberdayaan desa. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, tidak ada kata lain selain adik-adik harus memahami apa item-item yang dibutuhkan dalam pembangunan pemberdayaan desa. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara desa, ya, desa lalu dan desa sekarang tentunya ada sedikit perbedaan. Kalau lalu mungkin ya yang namanya desa itu tidak banyak regulasi, tidak banyak teknologi sentuhannya, ya, tentuan teknologinya mungkin tidak banyak ya. Tapi hari ini desa itu regulasinya sudah berubah drastis ya. Kalau dulu mungkin anggaran dana desa itu kecil ya. APBDes kecil. Hari ini yang namanya ADD, anggaran dana desa, APBDes itu luar biasa. Bisa sampai 1,2 M, bayangkan tiap desa. Kalau sudah banyak uang itu seperti apa? Tentunya apa yang harus dilakukan? Ya harusnya pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik harus berjalan optimal, harus berjalan maksimal, harus berjalan seimbang ya. Pembangunan fisik berjalan optimal, pembangunan SDM manusianya juga berjalan maksimal. Itulah tujuan daripada desa hari ini adik-adik sekalian. Oke. Nah, bagaimana bidang-bidang yang ada di desa? Salah satunya adalah ada bidang pembangunan desa. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ada banyak item itu, termasuk yang tadi adalah pengejawantahan daripada SDGs tadi, lingkungan, permukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi, ya, termasuk penanganan bencana alam. Kadang ada yang bertanya, Pak, apakah ada, Pak, dana terkait dengan mitigasi bencana? No. Tentunya ada. Bisa nggak Pak ini diserap daripada anggaran dana desa? Tentunya sangat bisa adik-adik sekalian. Kenapa? Karena anggaran dana desa itu bisa dituangkan dalam bentuk pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Makanya kemarin ketika ada COVID ya, anggaran dana desa yang memang porsinya 60% itu difungsikan untuk infrastruktur fisik dialihkan untuk penanganan COVID. Makanya kemarin ada istilah PKTD, pembangunan padat karya tunai desa. Kenapa? Karena saat itu ekonomi desa luar biasa ya dampaknya, sehingga banyak sektor-sektor ekonomi masyarakat pekerjaan yang terbengkalai, bahkan dirumahkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemarin uang anggaran dana desa itu diputar di desa itu sendiri, sehingga masyarakatnya tetap bisa mandiri, tetap bisa berdaya, punya empower di situ ya. Itulah tujuan daripada anggaran dana desa salah satunya adik-adik sekalian untuk pembangunan. Selanjutnya adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat desa. Di situ salah satunya adalah tentang kualitas layanan sosial itu ditingkatkan, manajemen sumber daya lokal, ekonomi yang produktif. Misalkan di desa itu ada UKM ya. Ternyata dari sekian banyak UKM itu ternyata yang tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang hanya satu UKM. Bagaimana UKM yang lainnya kok tidak bisa berkembang? Nah, inilah tugasnya adik-adik sebagai agent of change untuk memberdayakan, untuk memberikan penguatan, powernya diberikan, ide-idenya, gagasannya dituangkan di situ, ikut memasarkan. Nah, arek-arek enom saiki kan wis gak kalah ya. Ono titik dipoto, share. Nah, like, take and share. Nah, inilah anak muda sekarang. Bagaimana yang mungkin usia-usia tua yang berperan dalam pelaku-pelaku UMKM itu tidak tahu bagaimana memasarkannya secara efisien dan efektif. Tugasnya adik-adik membantu itu salah satunya. Misalkan ada di situ UKM keropok. Oh, kok keropok dari dulu itu kok modelnya kotak,
dikasih warna-warna sedikit. Bagaimana kalau ke depan kerupuk itu dibentuk sebagai modelnya kayak ada boneka, binatang-binatangan yang lebih menarik, yang dulunya itu tidak menarik anak-anak kecil, ketika dibentuk seperti itu menarik. Loh, kok ada kerupuk gambarnya boneka? Nah, akhirnya nilai jualnya jadi meledak ya, nilai jualnya jadi tinggi, ekonominya jalan. Loh ini loh tugasnya anak-anak sebagai adik-adik sebagai agent of change ya, itu tugasnya. Termasuk adalah bidang lintas ya, lintas bidang. Tujuannya adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, misalkan tentang produk unggulan desa ya, tentang BUMDes, tentang embung, tentang sarana olahraga. Ini tujuannya adik-adik sekalian ya, mahasiswa sekalian ya di desa. Silakan ikut terlibat dalam musrenbang des ya, dalam rapat di musyawarah perencanaan pembangunan desa. Karena kalau kita lihat adik-adik sekalian, di desa itu ya ada banyak aspek. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa itu tidak tahu apa cerongkongannya desa itu, apa yang ada di dalam desa itu. Jangan-jangan selama ini kita tinggal di desa tapi tidak pernah tahu apa tugasnya dari kepala desa, apa tugasnya dari sekretaris desa. Ngerti nih mau nek butuh SKCK, saya ke Pak RT kemudian ke desa pulang. Jangan. Kita sebagai mahasiswa itu harus tahu dan ikut terlibat di dalam pembangunan desa. Minimal urun rembuk lah ya, minimal urun rembuk ya, minimal ikut diskusi ya, meskipun tidak terlalu banyak terlibat enggak apa-apa ya. Yang penting kita ikut sumbangsih ide gagasan itu sudah baik. Syukur-syukur kita ikut membangun desa dalam ranah yang lebih besar ya, pembangunan fisik ya, pembangunan manusianya itu tak acungi jempol adik-adik sekalian ya, kalau ikut terlibat dalam pembangunan desa ya. Oke, materi-materi yang lain nanti adik-adik bisa share ya, karena yang jelas di dalam desa itu ada banyak dokumen adik-adik sekalian yang harus diketahui ya. Contoh, di desa itu ada APBDes, bagaimana dokumennya? Di desa itu ada anggaran dana desa, bagaimana uang itu, program-program itu bisa terserap maksimal. Programnya juga ngena ke masyarakat. Itu ada dokumennya. Silakan dipelajari. Ada RKPDes. RKPDes itu adalah program dalam 1 tahunan. Adik-adik terlibatlah dalam penyusunan itu sehingga nanti bermanfaat untuk masyarakat dan desanya ya. Minimal kalau ada sesuatu itu jangan apatis, jangan tidak mau tahu, acuh tak acuh, jangan. Minimal ya terlibat dalam urun rembuk ya, diskusi dan sebagainya. Itu minimal itu adik-adik sekalian ya. Syukur-syukur gak ngerusui desa dek ya. Gitu ya. Oke, itu adik-adik sekalian kurang lebihnya. Jika nanti ada pertanyaan silakan ya, kita diskusi lewat nomor HP-nya Bapak boleh ya, lewat media sosialnya Bapak boleh. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam ranah pembekalan terkait dengan desa ini. Intinya bahwa desa itu adalah rumah kita bersama ya. Desa itu adalah rumah kita bersama. Kita tumbuh berkembang dari desa. Desa berdaya, kota sejahtera, luar biasa. Matur nuwun sedaya ya, Wonokromo udan deres pangeran sing bales. Terima kasih. Wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.